dalam operation research, selain kita belajar teknik optimasi, kalau kemarin kan ada linear, mixed integer, ada goal programming. Lalu yang terakhir itu kita belajar terkait dengan metode antrian, gitu kan, termasuk aplikasi dalam penggunaan metode-metode teori antrian itu sendiri. Nah, yang di berikutnya ini adalah terkait dengan metode lain, Pak. Terkait dengan metode yang namanya kita sebut sebagai transportasi, metode transportasi. Nah, kalau metode transportasi ini itu biasanya ini di sini dikatakan sebenarnya pecahannya juga, Pak. Jadi sebenarnya rumpun dari masalah awalnya itu ya di linear programming ini gitu. Nah, model transportasi mungkin adalah bagian dari bentuk linear. Nah, nanti Bapak bisa melihat apa perbedaannya misalnya. Jadi memang kasus-kasusnya ini kita bisa angkat dari permasalahan model linear programming. Gitu. Nah, kalau di sini dikatakan biasanya model bentuk transportasi itu kita bisa melihat misalnya dari pabrik ke fungsi tujuannya ini ke tujuan dari gudang. Misalnya pabrik itu mau mengirimkan ke beberapa gudang. Nah, ini kita biasanya pakai yang namanya model transportasi. Gitu. Nah, tujuan dari model transportasi akan banyak sebenarnya, tapi yang paling biasanya sering digunakan itu adalah untuk meminimasi dari total biaya. Gitu kan. Itu. Meminimasi dari total biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan transportasi. Misalnya kita melihat dari sisi jarak gitu, Pak. Nah, itu kita bisa melakukan optimalisasi pemilihan jarak yang kita kaji itu yang lebih cepat agar nanti biayanya itu lebih minimum. Itu yang biasanya bisa dikaitkan dengan metode model transportasi. Nah, ini mungkin model permasalahan atau bentuk masalahnya itu seperti ini. Jadi misalnya saya punya di sini sebelah kiri itu sumber, Pak. Sumber di sini itu sebagai pabriknya. Jadi kalau misalnya di sini ABC itu ya, Pak ya. Bentar, kalau ABC itu adalah sumber atau kita menyebutnya ini adalah pabriknya. Sedangkan fungsi tujuan di sini itu adalah tujuan dari sisi kita melakukan pengiriman. Gitu. Misalnya kalau di sini sumber A itu bisa mengirimkan ke 3 tujuan. Jadi A ini bisa ngirim ke tujuan 1, tujuan 2, dan tujuan 3. Nah, sedangkan B dan C ini kebetulan sama juga, bisa mengirimkan ke tujuan 1, 2, 3 juga. Nah, kalau dilihat di sini, ini nanti, ini biasanya kalau di beberapa pertanyaan model transportasi, itu adalah kajian terkait dengan sumber A ini, nanti ini bisa mengirimkan ke tujuan yang mana, begitu Pak. Nah, tujuannya itu kan sebelah kanan ini. Jadi nanti kita harus memilih sumber-sumber tertentu itu memberikan pengiriman ke tujuan mana dan berapa banyak. Biasanya pertanyaannya itu terkait tadi, dia mengirim ke tujuan mana dan jumlahnya itu berapa banyak, begitu. Nah, di dalam fungsi optimalisasi tadi kan dikatakan ya, kalau tujuan kita itu adalah terkait dengan meminimalisir terkait dengan biaya. Nah, nanti bisa dikaitkan, misalnya begini, sumber A itu mengirimkan ke tujuan 1 itu nanti terkendala terkait dengan biaya apa saja, apakah terkait dengan biaya jarak tadi, atau mungkin terkait dengan biaya-biaya lain yang nanti bisa kita keluarkan terkait dengan transportasi, misalnya alat transportasinya, atau mungkin tenaga transportasinya, dan lain sebagainya, begitu. Nah, bentuk masalahnya ini kalau di beberapa permasalahan yang ada di jurnal yang terkait itu ya Pak ya. Jadi contoh biasanya ada perusahaan retail ini memiliki gudang di beberapa kota, misalnya dia punya Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya dari ketiga gudang itu tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi
Oh, kayak tadi itu ya. Jadi dia punya 3 gudang. Gudang A itu misalnya Jakarta, gudang B itu Medan, C-nya itu Semarang. Nah, gudang-gudang yang ada itu digunakan untuk melakukan pemenuhan di beberapa kota. Nah, kotanya itu ya tadi kota 1, kota 2, dan kota 3. Ada Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Nah, ini di sini dikatakan gudang-gudang itu mampu memasok berurutan, misalnya Jakarta itu minta 120 unit, Medan ini minta 80, Semarang ini harus dikirim 80 unit. Nah, sedangkan maksudnya maaf, ini gudangnya ya. Gudangnya itu bisa mengirim, tapi permintaan di setiap kotanya ini adalah 150. Jadi artinya gudang ini punya kapasitas masing-masing gitu, Pak. Jadi mereka nggak bisa ngirim seluruhnya ke kota-kota tadi, tapi mereka punya kapasitas masing-masing gudang. Dan di mana kapasitas yang ada tadi digunakan untuk melakukan pengiriman di beberapa kota. Ini, misalnya kalau contoh ya Pak ya, Jakarta ini kan punya kapasitas 120. Nah, nanti 120-nya itu dikirim kemana? Apakah dikirim ke Surabaya? Tapi kalau dikirim ke Surabaya kan kurang 30. Nah, berarti kan artinya pengiriman dari Surabaya itu tidak selalu dari Jakarta saja. Mungkin kita nanti melibatkan beberapa gudang-gudang yang lainnya. Begitu, ini kalau di gambar ini. Nah, jadi kalau selain tadi bentuk pengiriman yang harus kita sesuaikan, ada juga terkait dengan biaya angkutnya. Kebetulan kalau di sini dia sudah langsung dijas gitu ya Pak ya, bahwa Jakarta ke Surabaya itu sekian harganya. Nah, ini bentuknya begini. Nanti Jakarta ke Balikpapan itu 5 gitu. Nah, nanti biasanya kalau beberapa kasus itu munculnya biaya ini nggak bisa langsung begitu, tapi biasanya kalau kapan hari itu yang penelitian yang ada itu biasanya kita kaitkan dengan GPS Pak. Jadi contohnya kalau dari gudang Jakarta ke Surabaya itu GPS-nya berapa radiusnya. Nah, per kilonya itu nanti kita kena biaya BBM berapa. Nah, itu nanti kita kalikan dengan biaya-biaya yang sudah ada tadi. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari bentuk masalahnya ini. Nanti coba saya tunjukkan ya Pak ya. Ini saya selesaikan dulu contoh metodenya. Kalau beberapa kasus PA itu kemarin hari saya baca dari beberapa teman itu ada. Kalau yang kemarin kita buat itu rute dari Tuban gitu Pak. Jadi kalau Tuban itu kemarin kan contoh realnya ya semen gitu kalau yang di tempat kami. Jadi bagaimana dari pabrik tujuan itu kan di Tuban, itu nanti mereka mengirim ke beberapa lokasi-lokasi yang kita punya itu sebagai distributor center. Jadi kebetulan kalau di alurnya semen itu kan ada pabrik, di gudang distributor, dan ada retail. Nah, dari gudang, dari pabrik itu nanti kita ngirimnya kan ke distributor tadi, distributor kota. Nah, distributor di setiap masing-masing kota itu mereka punya beberapa kayak apa ya, cakupan daerah begitu untuk mengirimnya. Nah, nanti kita biasanya dikaitkan dengan biasanya nggak hanya ini, biasanya nggak hanya sumber, tapi kita kaitkan juga berdasarkan pada alokasi dari pabrik tadi, bukan pabrik, kendaraannya. Jadi kendaraan itu kan contoh misalnya kayak truk semen itu kan kita punya kapasitas gitu kan. Nah, itu kan mereka muter gitu. Kita menyebutnya adalah vehicle routing problem. Jadi bagaimana mereka dari muternya tadi itu kita nanti bisa menemukan gitu. Bagaimana rute dari setiap masing-masing truk semen tadi. Seperti itu. Ada juga kasus lain, contohnya itu seperti kalau Bapak tahu itu truk Indomaret gitu loh Pak. Nah, kalau Indomaret itu kan sebenarnya mereka punya satu pengepul sumber gitu kan. Nah, satu pengepul sumber, cuman truk itu
Jadi kalau sumbernya mungkin dia punya banyak kapasitas. Tapi masalahnya itu adalah dari sisi truk tadi. Truk ini nanti muter kemana dulu gitu. Nah, muternya kemana dan berapa alokasinya seperti ini. Nah, padahal nanti banyak sekali truk begitu. Contohnya kan kadang kan truknya Indomaret kan nggak hanya melewati ini kan, tapi mungkin melewati di lokasi yang lainnya, melewati muter gitu loh Pak. Nah itu kita juga bisa membuat alokasi dari modal transportasi seperti itu. Kasusnya ini menurut saya unik, kalau transportasi ini banyak sekali kita bisa kaitkan. Gitu. Nah ini contoh ya Pak ya, contoh kalau permasalahan yang tadi, ini mungkin yang skala yang masih simpel, itu kita bisa membuat dalam bentuk matriks begini. Jadi kita punya matriks sumber dan yang namanya matriks tujuan. Nah sumber di sini tadi kan ada Jakarta, Medan, dan Semarang. Sedangkan tujuannya ini, itu kan kita punya Surabaya, Balikpapan, dan Makassar ya. Nah kalau di kotak yang paling ujung ini adalah biayanya Pak, biaya. Nah biaya itu dari tabel yang ini kita dapat gitu. Nah bentuk matriks biaya ini itu kita masukkan dulu ke semuanya. Kalau dari gambar ini dikatakan bahwa dari sisi sumber itu dia bisa menyuplai 120 unit. Nah, yang Medan ini bisa menyuplai 80. Berarti kan kapasitas maksimum dari beberapa sumber. Sedangkan yang fungsi tujuan ini harus dikirimkan. Misalnya kalau dari Surabaya itu harus mengirim 150 unit ini kan. Harus, ini berarti wajib Pak. Nah, yang tujuan Balikpapan itu 70, sedangkan yang di Makassar ini ada 60. Gitu. Nah, nanti kita bisa menggunakan metode solusi optimal. Ini biasanya ada nanti metode yang namanya Northwest Corner, Least Cost, PAM, dan RAM, dan yang lainnya. Gitu. Nah, yang hari ini mungkin NWC dan Least Cost dulu, yang lebih sederhana. Nah, kalau yang Northwest Corner Pak, ini untuk metode yang pertama, biasanya kalau kita terkait dengan ngirimnya ini bagaimana begitu ya. Untuk langkahnya itu biasanya diawali dari pojok kiri atas ini. Gitu. Bagaimana caranya? Yaitu adalah mengoptimalkan optimalnya dari sisi yang paling kiri atas, namanya Northwest, paling kiri atas ya. Jadi contoh misalnya Jakarta itu hanya bisa maksimal berapa? 120. Berarti ya di Surabaya ini dikirimkan sebanyak-banyaknya sebesar 120. Gitu. Nah, ini 120 berarti demand-nya ini berkurang kan ya, Pak? Berkurang jadi 30. 30-nya dikirimkan ke Medan. Begini, Pak. Nah, nanti dari Medan, kan ini Medan ya Pak, sisa kan, berarti Medan ini masih disuplai oleh Surabaya ini disuplai oleh Medan. Ini protokol aja tuh nggak bisa tuh. Surabaya dikirim oleh Jakarta dan Medan. Ya, seperti kemarin tuh. Nah, sedangkan yang di Medannya ini nanti ke kanan Pak. Nah, berarti kan kita bisa tahu bahwa Medan itu mengirimkan Surabaya dan Balikpapan sebesar 30 dan 50. Nah, yang sisa itu di Semarang ini kan tadi kan kurang ya Pak ya, Balikpapan itu kan kurang 20. Sedangkan yang di Makassar ini adalah sisanya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan dulu Pak. Jadi kalau yang di Northwest adalah mengoptimalkan seluruh pembiayaan, gitu. Jadi kalau misalnya kalau ditanya berapakah total pembiayaan atau total cost yang dikeluarkan, maka Bapak bisa mengkalikan. Misalnya tadi kan 120 unit dari 8. Ini kan beratnya itu berarti dia hitungannya per beratnya ya Pak ya.
$8 ini untuk setiap 1 kilonya gitu. Jadi 180 dikalikan 8, 3 dikalikan 15, 30 dikali 15, 50 dikali 10, 20 dikali 9, dan 60 dikalikan 10. Jadi kalau kita total itu tinggal 3.690. Mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk metode yang pertama ini Pak. Jadi kita awalnya memang dari kiri bawah, kiri atas maaf. Dari kiri atas sampai ke bawah begitu. Pengoptimalannya dari seluruh mengoptimalkan dari seluruh sumber dulu. Jadi kalau dari Northwest itu adalah mengoptimalkan seluruh sumber seperti itu. Kita coba lagi ya untuk yang berikutnya ya Pak ya. Nah untuk yang metode yang berikutnya itu adalah metode least cost. Nah ini beberapa metode yang digunakan. Jadi kalau yang least cost itu, nah ini kalau least cost itu adalah ini tadi. Pilihlah variabel atau kotak dengan biaya transport yang paling kecil dan alokasikan sebanyak mungkin. Jadi kalau kita menemukan biaya transportasi yang paling kecil, maka itu akan dialokasikan. Kita alokasikan seluruh biaya kita itu pada nilai biaya transportnya. Contoh kalau dari gambar ini, nih Pak, itu kita harus lihat yang mana yang paling kecil ini, di Semarang ini. Pengiriman dari Semarang ke Surabaya itu adalah dengan biaya yang paling kecil. Nah, karena ini adalah biaya yang paling kecil, maka kita harus mengoptimalkan seluruh yang ada di Semarang ini dikirim ke Surabaya. Jadi contoh misalnya, Surabaya ini minta 150, tapi Semarang adanya 80, maka ini semuanya yang Semarang itu dikirim di sini. Nah ini, dikirim ke sini, ini metode yang pertama 80. Nah ini kan sudah habis, gitu. Tapi di sini kurang berapa? 180 itu berarti kurang 70 ya Pak, kurang 70. Nah lalu yang berikutnya cari lagi mana biaya yang paling kecil. Biaya yang paling kecil itu yaitu pengiriman dari Jakarta menuju Balikpapan ini. Itu dengan biaya 5 Pak, harganya 5. Nah kalau kita bisa lihat di sini, ini kan harganya 5. Berarti kita mengoptimalkan seluruh pengiriman Jakarta ke Balikpapan. Balikpapan mintanya berapa? 70. Suplainya Jakarta bisa 120. Oh berarti nutut kan ya Pak? Ini bisa nutup seluruh 70 pada Balikpapannya. Gitu. Nah ini berarti 70. Habis ini. Nah gitu. Ini bisa habis. Ini kan kecoret ya Pak? Nah ini juga habis tabel ini. Jadi biasanya ngambilnya ini. Right ya. Nah, ini sisa tabelnya itu 8, 15, 6 dan 12, Pak. 12. Berarti kita pilih yang mana? Yang kecil. Itu yang 6. Ya, 6. Ketiga. Nah, tadi kan kalau nggak salah Jakarta itu bisa 70 ya. Berarti sisanya berarti berapa? 50, Pak. Ya kan 50. Berarti di sini dia hanya bisa berapa? Kalau di sini minta 60, padahal supply-nya itu dia bisa 50, Pak. Berarti di sini bisa ngirim berapa? Ngirim berapa, Pak kira-kira? 50. 50 benar. Karena Jakarta itu hanya bisa ngirim 50, tapi Makassar mintanya 10 gitu kan ya, Pak. Jadi ini kurang 10. Nah, gitu. Ini kan habis ya, thread habis, berarti sisanya yang terpilih itu adalah ini 15 dan 12 Pak. Ini belum. Jadi kita memang harus tahu langkahnya tadi Pak. Ini kan Surabaya belum dikirim semua soalnya ya kan, tinggal ini dan ini gitu. Nah berarti yang paling kecil lagi yang ini kan ya Pak ya, yang ini kan berarti 12. Nah 12 biaya ongkosnya itu 12. Nah, sedangkan yang di sini Makassar itu kurang 10 gitu kan ya. Yang Medan bisa 80 seluruhnya. Maka di sini dikirimkan berapa Pak kira-kira? 10. 10 benar, 10 Pak.
Gitu. Nah, yang di sini berarti berapa? Ini sisanya ini tinggal ini. 70. Berapa? 70. 70, benar, 70. Karena kan di Surabaya itu kurang 70, ya kan? Maka Medan itu bisa mengirimkan seluruh sisanya ini dari sini. Gitu. Itu kalau kita pakai metode risk cost. Nah, ini. Jadi kalau dari total pembiayaan atau TC-nya ya tinggal dikalikan 70 dikalikan dengan total biaya. Ini kan beratnya ya Pak, per setiap masing-masing berat yang dikirimkan, lalu harga setiap ongkirnya itu mungkin $15. 70 dikalikan 5, 50 dikalikan 6, 10 dikalikan 12 sampai dengan seterusnya. Nah kalau kita lihat dari yang tadi, kira-kira biaya yang paling kecil yang mana tadi? Tadi berapa Pak? Tadi itu 2690 ya kan, 2690. Kalau Lesko 2690. Oh Lesko lebih murah Pak, 2060, 2060. Kalau tadi kan 2690, 600 hampir beda 600-an gitu. Seperti itu Pak mungkin awalnya. Memang kalau metode yang Northwest Corner itu kan kekurangannya itu kita mengoptimalkan dari pembiayaan suplai yang paling besar kan ya. Jadi kita tanpa mempertimbangkan biaya yang paling kecil. Jadi kalau misal 2, 3, 4, 5, 6 gitu, 8, 9. Nah yang punya Bapak yang di sini ini jadi 1, 2, 3 gitu, 4, 5, 6 gitu, dan seterusnya. Ini berarti ya dari 678 ya. Dan kalau dari tabel ini kan, ini itu kan jadi 1 ya. Jadi kan ini bilangnya 1. Ini kan 1, 2. Oke. Kayaknya ini ya. Sudah berhasil Pak? Pak William udah?